Jadi seseorang itu tidak boleh menjadi imam sembarangan. Kalau di tempat kekuasaan orang, tak boleh awak nak jadi imam. Walaupun di masjid itu itulah imamnya, tapi begitu sampai di tempat orang, usah pula awak belagak nak jadi imam. Karena itu bukan wilayah kekuasaan kita, kecuali kalau kita disuruh atau mendapatkan izin dari yang penguasa di situ. Kalau sudah diizinkan, dipersilakan, ya boleh. Tapi kalau tidak, jangan pula awak melenggang nak jadi imam. Ini memang tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Jangan kamu menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain. Kemudian jangan kamu duduk di tempat itu istimewa bagi tuan rumah. Jangan kamu duduk di dalam satu rumah. Jangan kamu duduk di satu tempat yang tempat itu letaknya di dalam rumah. Dan tempat itu diistimewakan. Maksudnya tempat itu diduduki oleh orang-orang yang khusus. Makanya kita ketika datang ke rumah orang, jangan sembarangan duduk, kecuali kalau sudah terbiasa dengan orang itu dan kita sangat mengenali lingkungan itu, kawasan rumah itu. Kadang-kadang ada orang yang tidak menyenangi, ini khusus tempat duduk istri saya, diduduki pula sama dia. Maka ini tempat duduk istimewa. Maka kita pun sebagai tamu harus perhatikan. Jadi dua perkara inilah. Di tempat kekuasaan orang kita tak boleh jadi imam. Kemudian tak boleh kita ketika berada di rumah orang tidak boleh duduk di tempat yang sudah diistimewakan. Kecuali dua perkara ini dapat izin dari yang punya, dari penguasanya, itu baru boleh. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-shaghir wal kabir wal dhaif wal marid fa idza shalla wahda falyusalli kaifa syaa. Ketika salah seorang dari kalian menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan. Ringankanlah. Karena di antara mereka itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ketika kita menjadi imam, maka ringankanlah. Karena di belakang kita itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit. Kalau sholat sendirian, kalau kita sholat sendirian, tidak ada masalah. Sekehendak kita aja sembahyangnya, secapek-capeknya kita tak ada masalah, sepanjang-panjangnya tak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah, pesan Nabi ringankanlah. Ini pesan-pesan untuk imam, ringankanlah. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah inni la ta'akhkharu 'an sholati fil fajri mimma yutilu bina fulan fiha faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu ghadiba fi mawdi'in kana ashadda ghadaban minhu yauma idzin tsumma qala ya ayuhan nas inna minkum munaffirin faman umman nas falyatajawwaz fa inna khalfahu dhaif wal kabir wa idzal hajah. Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud telah mengatakan bahwasanya seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak ndak ikut sholat subuh bersama jamaah itu doh. Sebab si fulan itu kalau dia jadi imam panjang betul rakaatnya. Ada juga jenisnya sahabat di zaman Nabi macam itu rupanya. Aku tak nak sholat subuh di situ. Ngapa? Kalau dia imam panjang betul dia. Maka Rasulullah SAW marah ketika itu. Dan kata Abu Mas'ud, aku belum pernah melihat Rasulullah marah seperti itu sebelumnya. Baru hari ini aku melihat Nabi marah betul kayak gitu. Kemudian Nabi mengatakan sambil marah itu, wahai sekalian manusia, sungguh di antara kalian itu ada yang menyebabkan orang itu lari
dari agama. Gara-gara dia orang itu memisahkan diri. Gara-gara dia orang itu sholat sendiri. Jadi Nabi sangat marah. Jika kalian menjadi imam, kata Nabi, maka hendaklah kalian ringankan. Karena di belakang kalian itu ada orang yang lemah, ada orang tua, ada orang yang sudah lanjut usia, ada orang yang punya keperluan. Jadi imam-imam itu hendaklah melihat jamaahnya. Jangan bawa selero dio aja. Di dalam riwayat yang lain, An Abdillah An Jabir bin Abdillah qala aqbala rajulun binadiyahain wa qad janahal lailu fa wafaqa Mu'adzan yusalli fataraka nadihahu wa aqbala ila Mu'adzin fa qara'a bi suratil Baqarah awin nisa fantalaqa ar-rajulu wa balaghahu anna Mu'adzan nala minhu fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa syaka ilaihi Mu'adzan fa qala nabi ya Mu'adz afattanun anta au afatinun salasa mirat falaula shallaita bi sabbi isma rabbika wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wadh-dha'if wadzul hajat asibu hadza fil hadis ila akhir. Seorang laki-laki datang dengan membawa 2 unta yang baru saja diberinya minum saat malam sudah mulai gelap, mulai sore. Jadi satu orang itu datang dengan membawa 2 untanya yang baru selesai dikasih minum. Kemudian laki-laki itu meninggalkan untanya, terus ikut sholat berjamaah bersama dengan Mu'adz radhiyallahu anhu. Dalam sholatnya, Mu'adz itu membaca surat Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Yang dibaca itu surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa, sehingga laki-laki tersebut meninggalkan Mu'adz, meninggalkan jamaah. Sampailah berita itu kepada Mu'adz tentang laki-laki ini, bahwa ada satu orang laki-laki telah meninggalkan kamu ketika sholat. Ketika dia mendengar kisah laki-laki itu, maka Mu'adz pun mengatakan bahwa laki-laki itu sudah munafik. Dia mengatakan dengan kata-kata kecaman. Akhirnya laki-laki tersebut tak senang, dia datang kepada Nabi, dia ngadu kepada Nabi. Diadukan perkara itu kepada Nabi, ya Rasulullah, bukan aku tak nak sembahyang dengan dia sembahyang lama betul, sementara aku punya keperluan banyak. Aku letih badannya, baru selesai ngasih minum unta. Aku takut unta yang aku letakkan situ udah pergi pula dia. Maka belum lagi selesai sembahyang dia pun mundur, sembahyang seorang. Selesai langsung dia pergi. Kata Mu'adz, aku munafik pula. Aku tak munafik ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu membuat fitnah? Atau kata Nabi SAW, apakah kamu ingin menjadi pembuat fitnah? Nabi ulang-ulang kata-kata itu sebanyak 3 kali. Kalau kamu sholat itu, tengok belakang kamu. Mungkin dia ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang lemah, ada orang yang kuat, ada wanita, ada orang yang punya keperluan, hajat. Yang ngelamo-lamo menyebabkan orang lari dari kamu, menyebabkan orang lari dari jamaah. Maka perhatikan itu. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Kalaupun kamu mau baca panjang, ya bacalah. Wal laili idza yaghsha wasyamsi wadduhaha atau wadduha atau ayat-ayat semisal itulah, lebih kurang panjangnya. Tapi kalau jamaahnya gara-gara imam baca qul ya ayyuhal kafirun lagi juga, itu tak salah imam doh. Itu memang jamaah yang keterlaluan tuh. Melampau namanya. Kecuali lah kalau imamnya baca surah Al-Baqarah, wajar lah. Kan sampai 5 lembar, 10 lembar, suwailah 1 juz, suwailah kan. 1 rakaat 1 juz. Baru suai lari. Ini kalau cuma 1 halaman atau seperti wasyamsi wadduha yang saya sampaikan oleh Nabi, tak boleh melarikan diri jamaahnya. Inilah beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam sholat berjamaah sebagai imam, sebagai makmum, agar kita menyadarilah sama-sama tanggung jawab kita bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.